Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal al. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ya ma'a hadir yang rutin duduk di dalam majlis ini, begitu juga yang hadir di dalam rutinitas bulanan kita di Majlis Al-Bisyarah ini. InsyaAllah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan berkah salawat maulid yang kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala penuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Habibuna Muhammad, cinta dengan sunnahnya Rasulullah, cinta dengan ilmunya baginda Rasulullah, cinta dengan sahabatnya Nabi Muhammad, cinta dengan pewarisnya Rasulullah, cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan cinta itu kita pula akan mendapatkan kecintaan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiah, selalu ditambah taufik dan hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa istiqamah berlaku ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala rasakan kepada kita kelezatan untuk berzikir kepadanya, bermunajat kepadanya, bertadarru' kepadanya. Lezat ketika kita melatunkan ayat suci Al-Quran, lezat ketika kita bangun di malam hari, lezat ketika kita duduk di dalam acara-acara seperti ini. Dan Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu bisa hadir di dalam acara-acara yang mulia, untuk selalu bisa duduk bersama orang-orang yang mulia, untuk selalu bisa hadir di dalam majlis zikir, majlis ilmu. Dan insyaallah Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita, keluarga kita, anak dan istri kita daripada fitnah propaganda yang ada di akhir zaman ini. InsyaAllah kita jadikan orang yang selamat, yang selalu ikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta jalan para pewarisnya. InsyaAllah Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, InsyaAllah, yang bisa kita amalkan, yang bisa menuntun kita dan menolong kita nanti kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan sedikit pelajaran kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qal wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali balun. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi yanbaghi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'thir fihi siwah. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudah ihmalal bahaimi yashtaghilu fi kulli waqtin bima tafaqa kaifa tafaq fatamdi aktsaru awqatihi dha'i'atan awqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa alaihi aslu tijaratika wa bihi wusuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata lahu idh la iwada lahu wa idha fata fala audalah. Intaha. Masya Allah. Jadi beliau
malam hari ini menasihati kita. Setelah di pertemuan sebelumnya beliau mengajak kepada kita orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk merapikan, menyusun waktu ya dalam keseharian kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah, sehingga tidak berlalu waktu-waktu kita ini satu hari itu kecuali ada waktu-waktu yang kita sudah tentukan. Ya, kita susun di dalamnya ada hal yang positif yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak pundi-pundi amal. Karena sejatinya kita ini hidup di atas muka bumi ini ya, sebagaimana beliau katakan di dalam qasidahnya yang lain, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa innama hiya katariqi ilal watan. Tidaklah dunia ini tempat kita untuk tinggal selama-lamanya, tapi hanya perjalanan sementara yang akan mengantarkan kita kepada watan. Ya. Watan ini tempat yang akan kita tinggal selama-lamanya. Nah, di dalam perjalanan yang singkat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak zad, bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, sehingga beliau meminta kita untuk mengatur waktu untuk mencari bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmal halun. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya tidak akan lurus, tidak akan lempeng keadaan seseorang dengan kelalaian. Artinya kalau ihmal ini orang nganggap enteng, ya, lalai dalam hidupnya nggak bakal lurus, ya. Masa bodoh, nah, orang masa bodoh ihmal ya. Wala yasluh ma'al ihfal balun, dan tidak akan benar dengan keadaan pura-pura tidak memperhatikan balun hatimu. Artinya kalian harus menjadikan hal ini sesuatu yang diperhatikan. Ya, dalam kehidupan ini berusaha untuk menata waktu, jangan ihmal gitu, menyia-nyiakan waktu, tidak menganggap penting waktu. Kalau kita masih punya sikap seperti itu, kata Imam Haddad, la yastaqimu haluh, nggak bakal menjadi orang yang istiqomah dalam keadaannya, dan nggak bakal betul ya, yasluh, tidak akan baik kita punya bal ini artinya hati. Jadi mau tidak mau dari diri kita sendiri yang memulai memanage kita punya waktu, menyusun kita punya kebiasaan dalam setiap hari kita. Biar apa? Biar dari waktu-waktu itu kita bisa mendapatkan hasil manfaat baik untuk duniawi atau ukhrawi, manfaat dunia dan akhirat. Orang yang pintar mengatur waktunya, dia bakal dapat keuntungan baik dalam dunia sama akhirat. Mudah ini ente mau sukses, atur waktu dari sekarang. Ya, para pemuda, kalau mau sukses atur waktu dari sekarang. Kalau ya udah dah ngikutin aja, malam begadang pagi tidur, malam begadang, gak bakal sukses ente. Kecuali kalau ini anak orang kaya, ya, atau jadi mantu orang kaya. Tapi kalau udah susah, waktu nggak diatur bakal susah terus. Nggak pernah ngatur waktu, ini banyak ya orang yang muda. Kalau yang tua mah udah kebangetan kalau nggak bisa ngatur waktu juga, karena masa muda ini menganggap sesuatu itu gampang, udah. Padahal dikatakan manfatahul fakhr fil ishrin fala fakhralah. Orang kalau nggak bisa menemukan jati dirinya di usia 20 tahun, itu dia selanjutnya nggak bakal bisa.
menemukan jati dirinya. Maka tentukan antum mau jadi apa. Jangan jadi presiden ya, sudah banyak yang mengantri. Ya. Jadi orang istiqomah, ya, pejuang di jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama coba perhatikan kehidupan ente. Mau jadi apa? Waktunya sekarang. Tentukan. Kalau sudah punya target, ya sudah, harus nyusun waktu. Saya mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, mau jadi orang bermanfaat. Habis subuh jangan tidur. Malam jangan begadang. Ya. Harus tentukan waktu. Begitu juga kita, kalau mau dekat sama Allah harus punya waktu. Kapan waktu baca Quran, kapan waktu sholat sunnah, kapan waktu kita bersama keluarga, kapan waktu kita menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu bertemu dengan murid, kapan waktu mengajar, kapan waktu berdakwah, harus murattab, tartiban kamil kalau mau istiqomah. Itu maksudnya la yastaqimu ma'al ihmal hal. Kalau kita udah dah gampang, artinya menganggap enteng, nggak pernah kita urus, itu nggak bakal lurus kita punya keadaan, nggak bakal lempeng kita punya hidup, kata Imam Haddad. Sehingga beliau mengukil ucapannya Al-Imam Al-Ghazali, qala hujjatul Islam nafa'allahu bi yang bagi an tuwazza' awqatak. Hendaknya kalian itu membagi-bagi waktu kalian. Wa turattib auladak, dan mengatur wirid-wirid. Wirid itu apa kemarin? Kebiasaan baik. Jadi bukan harus zikir wirid ya. Nanti dijelaskan dalam kitab ini. Biasanya wirid itu seperti sholat sunnah atau zikir atau qiraatul Quran. Orang biasa dia setiap habis subuh wiridan dia baca Al-Quran. Ya, wiridan dia setelah duha, sholat duha wiridnya dia. Kalau malam wiridnya dia sholat sunnah 1000 rakaat. Wow. Ada nggak wiridan 1000 rakaat sekarang? Zaman dulu Al-Imam Ali Ibn Husain ya As-Sajjad, beliau wiridnya dia itu setiap malam 1000 rakaat. Alf rakaat ya akhi, siapa yang mampu sekarang? Tapi antum nih duduk nih ngaji, berdiri dapat pahala sholat 1000 rakaat. Nah, gampang kan? Makanya jangan malas-malas ngaji, pahalanya gede. Ya, pahalanya besar. Kalau mau dibeli dengan jutaan, miliaran nggak ada harganya. Sekarang udah di gratis, kasih makan lagi masih males ngaji. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagi yang wiridnya Imam Ali tadi, selain 1000 rakaat sholat sunnah, beliau itu wiridnya setiap malam memberikan ya 100 rumah orang miskin di kota Madinah setiap malam. Bawa gandum, bawa minyak. Setiap rumah-rumah orang miskin dikasih. Dan tidak ada yang tahu kebiasaan beliau itu. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal. Ketika beliau wafat, orang-orang miskin merasa kehilangan, tidak mendapatkan lagi gandum dan minyak. Ternyata itu selalu dilakukan. Istiqomah wirid biasa dilakukan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain As-Sajjad ya radhiyallahu taala anhu. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Maka diriwayatkan ketika beliau meninggal dunia didapatkan ya khatain aswadain, garis hitam 2, satu di punggungnya, satu lagi di bawah matanya. Kenapa yang di bawah mata ini? Karena setiap malam beliau selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sering menangis itu ada garis hitam, satu lagi hitam di sini. Kenapa? Karena setiap malam gotong sembako ke rumah orang yang tidak mampu dengan tanpa ada yang mengetahui. Pernah satu hari pembantunya ngelihat, ya Amir, ya Sibti Rasulillah, biarkan saya saja yang membantumu membawa ini sembako ke rumah-rumah orang miskin, jangan kau siap malam. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, atahmilu wizri yaumal qiyamah, ente sanggup mau nanti bawa dosa-dosa saya, tanggung jawab saya di hadapan Allah. Kaget ini orang. Kalau ente nggak sanggup, biar saya saja melakukan ini karena ini amanat ya.
tugas saya sebagai cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu wiridnya seperti itu. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim yang kemarin kita hadir hallnya, ya kan dengar tuh dari manaqibnya. Wiridnya setiap hari jalan dari kota Inat ke kota Tarim. Ngapain? Sholat sunnah di masjid-masjid Tarim, kemudian ngisi air kolam-kolam masjid yang ada di kota Tarim. Jadi sebelum subuh udah balik lagi ke kota Inat, ngisi kolam. Zaman dulu belum ada sanyo ya, sampai sekarang nggak ada sanyo di Yaman, nggak ada sanyo, mesinnya lain. Itu setiap dia ngambil air setiap malam ya. Kalau Imam Haddad ini wiridnya dulu usia 8 tahun, setiap habis belajar itu beliau setiap masjid yang ada di kota Tarim, 200 sampai ratusan masjid, setiap masjid beliau masuk salat 2 rakaat. Satu masjid di sana itu ada 200 mungkin atau 300 lebih. Setiap itu saya sholat 2 rakaat setiap hari itu ya, dan saya meminta kepada Allah agar Allah memberikan saya maqam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Qutbil Malah. Itu wirid. Jadi wirid itu kebiasaan yang nggak pernah kita, rutinitas dari hal ibadah yang tidak pernah kita tinggalkan, kita jaga betul-betul. Sekarang wirid kita apa nih pertanyaannya ya? Wirid yang biasa kita lakukan apakah qiraatul Quran sejuz sehari, atau sholat witir nggak pernah tinggalkan, atau duha. Nah, masing-masing coba koreksi, ada wirid gak? Kalau nggak ada, nanti dah pembahasan berikutnya. Yang penting itu ya, harus kita susun itu waktu. Jadi orang itu harus punya waktu, bangun tidur ngapain, ini untuk haqqullah. Dan tidak terlalu, jangan berlebihan yang ibadah semuanya, enggak, ada waktu-waktunya. Yang sudah punya istri, kapan waktu bersama keluarga ya, kapan waktu bersama murid-murid, kapan waktunya untuk ngajar, kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk mengajarkan anak-anak. Orang itu merasa waktunya sempit, kurang, karena bukan betul-betul nggak ada waktu, tapi karena waktunya tidak diatur. Tapi kalau diatur ya sedemikian rapi, insya Allah akan timbul keberkahan waktu. Kita dengar kemarin Sayyid Habib Umar itu waktunya sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat kemarin bagaimana jadwalnya beliau yang betul-betul padat, kita aja ngikutin nih marin ya, sakit sampai sakit pala dan bodrek. Ada yang habis MR langsung begadang habis subuh ya, tapi paginya tidur siangnya. Kalau di uang enggak, habis ini terus habis itu langsung berangkat ke Surabaya. Itu waktu di Indonesia ya. Apakah ketika pulang waktunya beliau lebih santai? Enggak, justru lebih padat di tempatnya, di rumahnya, di pondoknya. Tapi beliau bisa memanage waktunya. Kapan waktu dia untuk beristirahat, ada waktunya. Bahkan disebutkan, ya, diceritakan itu beliau setelah habis sholat subuh kemudian sholat isyraq dengan 2 juz Al-Quran minimal, pulang sarapan. Nah, waktu sarapan itu beliau gunakan untuk mengajar keluarganya, anak cucunya. Putra beliau Sayyid Salim Al-Habib Salim itu menghatapkan puluhan kitab, dari kitab fikih, nahu ya, daripada kitab fikih itu Safinah, kemudian Umdah, Minhaj, dan kitab nahunya sampai Alfiyah, bukan di waktu belajar tapi di waktu sarapan sama abahnya. Nah, berarti itu istighfar, sehingga baru yastaqim haluh ya, mayuhmil wagad. Orang-orang seperti itu enggak nganggap enteng waktu, mereka anggap sesuatu yang mahal. Al-wagad nafis la tusarrifha illa lin nafis. Wagad ini sesuatu yang mulia, waktu, umur ini sesuatu yang mulia, jangan kalian keluarkan kecuali untuk perkara yang mulia. Nah, kita ini enggak nganggap kesempatan itu mahal, makanya kita buang-buang ya.
buang-buang secara kepada sesuatu yang nggak ada manfaatnya, begadang, main game online, nonton, ya majelas yang nggak jelas. Tapi kalau waktu-waktu yang kita habiskan di hal-hal seperti ini, insya Allah bakal menjadi bekal kita nanti di hari kiamat. Duduk di dalam majlis ilmu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam. Kalau di dalam seperti majlis ini, semuanya kulluh akan menjadi pahala. Ya, semuanya akan menjadi pahala. Berapa kuat kita di sini? Ya, duduknya kita adalah ibadah. Bahkan insya Allah duduknya kita ini adalah jihad fi sabilillah. Kalau ada orang bilang, "Beb, saya mau ngatur waktu saya setiap hari mau hadir pengajian." Bagus. Soalnya Beb, kalau mau ngatur waktu sendiri susah, Beb. Kadang jalan, kadang enggak, sehari jalan, 2 minggu enggak. Tapi kalau ngaji bareng-bareng semangat, ya udah bagus. Ya cari pengajian malam Senin di sini, malam Selasa di sini, malam Rebo di sini, pagi di sini. Itu biasanya orang nggak punya kerjaan, maksudnya nganggur. Tapi anak kerja Beb, ya udah cari sebisanya. Ya, kerja pagi, malam pulang, cari pengajian. Ya. Ada orang enggak, kalau waktu dunia termanage. Ya, wah rapi 24 jam 7 seminggu penuh Beb. Tidak ada waktu untuk akhirat baginya. Nah ini udah salah juga ini. Gimana Beb, anak harus sukses ini di umur ini sehingga anak nggak ada kesempatan lagi untuk duduk di dalam majlis ilmu, duduk di dalam majlis zikir. Kenapa? Waktu anak full dari Senin sampai Senin 24 jam nyari uang. Ya itu salah juga seperti itu ya. Karena kita ini hidup bukan buat di dunia saja. Ya, hidup kita ini di dunia tadi sementara, selama-lamanya ada di akhirat. Ngapain kita nyari uang? Ada orang kayak gitu ya, memang ada mereka yang seperti itu. Thayyib, kalau dia dapat harta masih beramal, infak, sodako, buat majlis atau buat pondok, buat masjid, masih ada baiknya. Ini enggak. Udah 24 jam nyari duit, ya. Himmah keinginannya cuma ngayain diri dia sendiri, bangun ini bangun itu, minggu agak kesempatan libur maksiat kepada Allah, nggak ada buat akhirat, nggak ada dia pikirkan. Ya, kaya jadi orang kaya, akhirnya gara-gara kecapean nih marid sakit, stroke, meninggal. Kira-kira rugi nggak? Harta yang banyak-banyak itu nggak bisa dia bawa balik, nggak bawa ke akhirat. Nah ini kemana-mana nih ngomongnya. Ya kita selesaikan ini ucapan Imam Ghazali. Jadi harus ada tertib auladah. Jadi masing-masing coba. Yang kita nggak bisa nyamain waktunya Ana sama Habib Ali beda. Antum masing-masing ada yang masuk kerja sip malam. Oh berarti kalau pagi Ana malam kerja Habib, nyari nafkah buat anak dan istri dari rezeki yang halal. Thayyib, hadir ibadah asalkan niatnya betul. Jadi kita memandang kerja kita, usaha kita dari jalan yang halal, jangan capeknya saja, tapi pandang di situ ada nilai ibadah. Bagaimana caranya? Dengan mengetahui ya cara-caranya sesuai dengan anjuran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana dari jam 7 sampai jam 12 siang kerja, thayyib. Terus bagaimana? Cari waktu, selipkan untuk sholat duha. Berarti kalau bisa habis zuhur ngaji. Kemudian pokoknya ditertib banget itu, dan usahakan di sela-sela waktu itu ada satu rutinitas ibadah yang kita lazimi setiap harinya. Nggak bisa banyak, sedikit. Seperti baca Quran, nggak bisa 1 juz, 1 lembar, 2,5 lembar setiap hari lakukan di waktu yang sama. Waktu ayyin likulli waktin syughlan, ya. Dan hendaknya engkau menentukan di setiap waktu syughlan, kesibukan, la tata'addahu, yang tidak engkau lewati, wala tu'thir fihi siwa, dan tidak mencampurkan di dalamnya pekerjaan yang lain. Jadi harus ada satu waktu atau beberapa waktu yang kita tentukan gitu. Habis Isya saya baca wirid misalnya, Rotibul Haddad atau itu pokoknya setiap habis maghrib saya baca itu, dan yang saya tidak akan berlebihan melewatkannya, dan tidak akan menyampurkan hal lain untuk itu. Pokoknya waktu saya
Kalau bisa kayak gitu sangat luar biasa. Waktunya baca Quran sekian. Kalau memang terganggu aktivitas itu oleh mungkin karena datang tamu atau lagi ada hajatan, digobok ya, digantikan. Biar apa? Biar kita menjadi orang yang disiplin ya di dalam mengatur waktu. Susah ini. Orang kalau bisa melakukan hal ini hebat, istiqomah hebat, bahkan itu lebih daripada karomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Orang bisa istiqomah ya, konsekuen di dalam kegiatan yang sudah dia atur, bukan setahun, tapi bukan sehari 2 hari aja, setahun 2 tahun 20 tahun nggak pernah berubah. Nah, itu aulia. Kalau kita mau lihat wali itu yang seperti itu. Kalau yang bisa terbang, pesawat terbang lebih hebat dari dia ya. Bisa berjalan di atas air, ikan lebih hebat ya. Tapi kalau orang udah istiqomah, ada orang biasa saja, ustadz guru ngaji di masjid, cuman subuh udah 25 tahun nggak benar telat. Habis subuh duduk ngaji zikir, habis zuhur dia ngajar anak-anak alif ba ta. Berapa tahun istiqomahnya? 10-20 tahun. Nah itu wali, diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hebat dia bisa istiqomah seperti itu ya. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi harus ada waktu ayyin li kulli waqtin syughlan la tata'addahu, jangan dilewati, wala tu'thir fihi siwa, jangan engkau menyibukkan perkara yang lain kalau sudah ditentukan. Adapun orang-orang yang taraka nafsahu muhmalan, sudah membiarkan hidupnya itu acak-acakan ya, lewat waktunya sia-sia, sudah lalai. Muhmalan itu waktunya terbuang secara karena lalainya dia, sudah sia-sia, pokoknya ada jalan gitu aja. Makanya orang yang mengatakan saya mah hidup ngalir aja, itu salah tuh kayaknya ya. Nggak bisa yang tinggal, ini harus ada prinsip hidup ya. Makanya kalau ada yang mengatakan seperti itu kalau menurut ana salah. Iya, ana mengalir aja, hidup mah pokoknya ngikutin aja, nggak bisa, harus punya prinsip ya. Apalagi laki-laki, wa kun rajulan alal ahwali jaldan wasimatukas samahatu wal wafa'u. Laki-laki itu harus punya prinsip ya, nggak bisa ngikut-ngikut ya, artinya ya kemana aja dah harusnya. Banyak orang sekarang itu omongan orang putus asa. Makanya kata Imam Ghazali, wa amma man taraka nafsah, orang yang membiarkan dirinya muhmal ini lalai, sudah sia-sia, ihmalal bahaim, kayak hewan ya, seperti lalainya bahaim ini hewan-hewan, mereka nggak manage ya. Lihat sapi, kambing, ayam, pokoknya jalan aja, pokoknya nggak ada tujuan. Mereka buka kandang udah kesini ya, dapat makan ya, nggak ada aturan waktu, pokoknya keluar yang penting makan, pulang, selesai ya, begitu kan. Yastagil fi kulli waqt bima tafaq kaifa tafaq, mereka tidak memanage waktunya ya, lalai, terlalu menganggap enteng sehingga waktunya terbuang sia-sia sebagaimana hewan, yang mana mereka yastagil menyibukkan diri fi kulli waqt, di setiap waktu mereka, bima tafaq kaifa tafaq, dengan perkara yang cocok aja, yang mereka mau lakukan. Kaifa tafaq, sebisanya aja, pokoknya kalau gini oh ya kerjain, kalau nggak ada ya sudah. Nah itu nggak bagus itu ya, tidak ada prinsip, tidak ada pendirian. Pokoknya gimana ente hidup ya Beb, gini-gini aja Beb, pokoknya ada yang ada ya kerjain, kalau enggak anak tidur ya. Begitu mau ngarep jadi orang kaya nanti yang remaja-remaja ini Beb, doain nih nikah, ente udah punya kerjaan enggak Beb, pokoknya nanti kalau udah ada jodohnya insyaallah nikah. Udah kerja belum ada juga Beb, terus nggak ada usaha enggak Beb, pokoknya kalau ada udah. Nah itu nggak ada, itu walaupun minta air terus sama Habib Ali nggak bakal nikah ini.
Ya, Bib doain Bib nikah. Usaha, alhamdulillah Bib udah mulai nih usaha. Ya. Kita kan enak ngomongnya. Bib, ente udah usaha tapi jangan lupa subuh jaga ya. Baca ini Wirdul Latif. Insyaallah Bib. Wow, semangat cepet nikahnya model kayak gitu. Cuma nih Bib doain Bib nikah. Punya usaha belum? Belum Bib. Soal subuh masih kesiangan Bib. Pernah baca zikir wirid Qiyamul? Oh, enggak pernah Bib. Wah, udah itu alamat. Ya. Hidupnya dengan mim. Kebanyakan main game online. Ya. Enggak bisa maju-maju hidup ente. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak bakal merubah keadaan suatu kaum kecuali ada usaha dari diri kita untuk mengubah jati diri hidup kita. Ya. Ayo pemuda-pemuda ini bangkit, ya. Jangan ngikut zaman, ya. Ini antum bisa duduk di sini luar biasa, masya Allah. Ya udah dikasih ilmu. Karena apa yang kita lakukan daripada sholawat, dzikir ini pasti ada asarnya, pasti ada bekas, ya. Nah di situ perlu kita untuk menghidupkan, ya, menghidupkan bekas-bekas rutinitas kita di dalam berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang kayak gitu akhirnya udah sebisanya aja yang lagi cocok itu fatum di aktsaru awqatu dha'iatan. Artinya orang yang tidak punya disiplin dalam waktu, maka waktunya bakal banyak terbuang. Daripada yang bermanfaat lebih banyak yang terbuang. Enggak sadar, enggak taunya udah 27 tahun nih Bib, umuran Bib. Ada orang udah 35 tahun belum nikah juga, ya ini nggak berubah begitu aja. Coba ganti mindset hidup, ya, bukan nunggu kesempatan tapi mencari kesempatan, ya. Bukan nunggu keberuntungan tapi cari keberuntungan, harus ada ijtihad, ya. Himmah itu harus perlu, laki-laki perlu himmah di dalam segala hal. Maka dikatakan pepatah Arab, himmatur rijal tahdimul jibal. Keinginan seorang laki-laki itu dapat menghancurkan gunung. Saking kalau memang kalau masih klemer nggak mau gini, itu nggak bisa jadi laki ente. Dulu ada seorang budak, orang biasa, dia pengen nikah sama anak raja, ya, miskin. Disebutkan di dalam cerita dalam kitab, dia miskin, orang biasa, pengen mengamal anak raja. Sampai dia datang, ja'a yukhatib binta malikin, datang pengen meminang anak raja. Kemudian raja itu bercanda, ente kalau mau nikah dengan anak saya kuras lautan dulu, ya, atau kuras lautan, ya, kuras lautan. Akhirnya dengan semangatnya dia pengen nikah, itu dia pakai ember, dia kuras lautan, ya, padahal nggak mungkin. Lakin ini sabil misal, dia kuras dengan himmahnya, Allah gerakkan hati ikan-ikan dengan izin Allah berbicara. Satu ikan bilang, ma taf'al ya rajul, apa yang kau lakukan? Dia bilang, ana pengen kosongin ini laut. Kenapa ente mau kosongin? Karena saya mau minta anaknya raja di zaman sekarang. Saya miskin, dikasih syarat yang tidak masuk akal, ngelingin lautan. Cuman saya punya keinginan yang kuat, ya, yang nggak bisa orang menggoyangnya. Kata ikan-ikan itu, kalau begitu kan kamu ini biar sederajat sama raja, jangan kau keringin ini lautan, jangan dikeringkan lautan. Kami mau hidup di mana? Nanti satu daripada kami ini, ya, masing-masing bawa satu mutiara untukmu, menggantikan engkau untuk menguras lautan. Saya tanggung jawab, saya kepala ikan katanya. Nanti saya suruh anak buah saya masing-masing ngambil mutiara, bawa kepada engkau sehingga engkau menjadi orang kaya raya. Akhirnya satu ikan bawa mutiara, jadi orang kaya raya. Dia datang, dia bawa ke hadapan raja itu dan sampai hajatnya untuk meminang putri raja. Itu himmatur rijal. Dan tidak akan bisa seperti itu kecuali kita menata dan merapikan waktu kita, ya. Wa augatuka umruka. Nah ini Imam Ghazali bilang, waktumu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Wa alaihi aslu tijaratika, dan dengan modal itu
adalah asal mula engkau akan melakukan niaga, berdagang. Dagang sama siapa? Bisa jadi untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tapi perdagangan yang terpenting adalah perdagangan niaga kita sama Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah modal kita untuk berniaga kepada Allah, mendapatkan keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Ya, Allah itu membeli, menebus kepada orang-orang mukmin anfusahum yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang menggunakan umumnya untuk berjihad di jalan Allah, umur yang Allah kasih, modal yang Allah kasih untuk memperbanyak ibadah, berkhidmah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, maka akan mendapatkan untung yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillah fayuqtalun. Ya, sahabat-sahabat itu mereka gunakan masa mudanya apa? Berjuang bersama Nabi Muhammad. Ya, berperang dengan Rasulullah SAW, tidak ada istirahatnya. Pulang 2 bulan, perang lagi. Masa mudanya mereka habiskan untuk berjuang di jalan Allah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Modalnya dipakai dengan cara yang benar untuk mendapatkan ridha Allah, dekat dengan Allah, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Wabihi, dan dengan umur itu, modal itu, wusuluka ila naimil abad fi jiwarillah. Engkau bisa sampai kepada kenikmatan yang selama-lamanya di jiwarillah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umur kita pernah kita gunakan, waktu kita habiskan saja untuk hal duniawi, rugi. Ya. 40 tahun cuman dunia saja. Kalau kaya masih mending, ini enggak kaya-kaya juga. Begitu aja. Majlis enggak, amal enggak, sholat enggak, ya, membantu tetangga enggak, bangku orang miskin enggak, berbakti kepada kedua orang tua enggak. Khalas, bab akhirat maghluk, ya, mughaffal indu. Enggak ada kehidupan dia, enggak ada nilai-nilai akhirat. Nauzubillah, ini orang yang celaka. Orang yang celaka. Tapi kalau Allah bukakan pintu kebaikan, itu orang yang beruntung. Umur 20 tahun sudah aktif, ya, di dalam kebaikan, di dalam ketaatan. Pokoknya dia hitung, ini modal saya untuk mencapai as-sa'adah al-abadiyah. Gimana caranya? Makanya orang-orang dulu mereka berusaha dari waktu kecil, seperti yang saya ceritakan tadi, Al-Imam Haddad, Syekh Bakar bin Salim, dan para aulia-aulia yang lainnya. Umur mereka itu mereka jaga, waktu mereka betul-betul jaga, sehingga tidak lewat berjalan waktu itu kecuali di dalam waktu itu ada nilai-nilai ibadahnya. Kenapa? Karena mereka nggak mau menyesal nanti di akhirat. Kita ini orang, insya Allah, ya Allah selamatkan kita, beri taufik dan hidayah. Ya, bakal nyesel nanti kalau kita ngelihat waktu-waktu kita itu kita buang-buang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka adalah Habib Hasan Al-Haddad, ya. Itu beliau saking jaganya waktu, kalau ada orang datang kepada beliau min ahli jid, min ahli tarwa, punya orang kaya datang, dia bakal bilang sama pembantunya, "Ente lihat itu orang datang bawa apa?" Kalau tangan kosong nggak mau nemuin, ya. Kalau dia bawa besek, bawa hadiah, temuin. Tapi orang-orang bilang, "Wah, ya ini mata duitan nih." Kata beliau, "Ana bukan masalah mata duitan, materi, enggak. Waktu saya ini mahal," katanya. Dan sudah full untuk zikir, untuk murojaah ilim, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya, menurut saya, sesuatu yang paling berharga untuk saya adalah waktu saya. Sedangkan dia yang datang, orang kaya itu, mereka pasti menganggap yang paling berharga adalah hartanya. Kalau dia mau mengorbankan sesuatu yang paling berharga baginya, maka saya korbankan sesuatu yang paling berharga bagi saya, waktu saya. Tapi kalau datang tangan kosong, ngapain? Pelit, berarti dia kan nggak mau ngasih hal yang berharga. Saya pun sama, nggak mau memberikan waktu yang berharga yang untuk saya, untuk orang-orang yang tidak mau mengorbankan hal yang berharga baginya. Wahakada.
Jadi waktu itu adalah modal kita. Semakin kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, semakin banyak keuntungan kita. Ya, yang akan kita raih nanti tidak ada penipuan di dalamnya. Karena kita bermuamalah ma Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata lahu. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, setiap nafas daripada nafasmu adalah jauharah. Apa jauharah? Mutiara. Lagi matalah. Napas kita ini mutiara, nggak ada harganya, nggak bisa dihargai. Ya mahal, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa mahal? Idla'i wadalah, idla'i wabalahu. Karena nggak ada gantinya. Napas yang kita keluarkan nih sekarang, udah nggak bisa ganti lagi. Ya bakal datang napas yang baru. Wa idza fata, kalau sudah kita keluarkan, fala audalah, nggak bisa kembali lagi. Ya waktu kita, nafas kita ini sesuatu yang mahal, jauharatun, ya sesuatu mutiara yang tidak ada harganya. Kenapa? Karena nggak bisa dibeli. Orang kalau mau beli napas nggak bisa. Oksigen mah napas yang lain yang sudah lewat ya nggak bisa. Dan kalau sudah keluar waktu itu nggak bisa kembali lagi. Waktu kita 1 jam yang lalu nggak bisa kita kembaliin. Pasti akan datang waktu yang lain. Penyesalan itu kapan? Sadarnya nanti ketika orang udah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Orang kalau sudah meninggal ucapannya qala rabbirji'uni, ya Allah, ya kembalikan saya ke kehidupan sebentar saja. Ya, la'alli a'malu sholihan fi ma tarak, biar saya bisa beramal baik. Kurang merasa, wah coba bisa hidup sebentar, fa as-saddaqu wa aku minas sholihin, saya mau sedekah menjadi orang yang soleh. Nah, maka sesuatu yang mahal ini jangan kita sia-siakan. Ya, jauharah ini umur yang Allah berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Gunakan sebaik mungkin, kita susun rapi ya untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fata fala audalah, intaha. Ya, min kalamil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk menata dan menyusun kita punya waktu, sehingga hari-hari kita ini ya minimal imbang lah antara dunia sama akhirat. Ya, terlebih kita lebih harus mentafdil, ya mengungguli, memprioritaskan urusan akhirat. Orang mukmin, kata Nabi, orang cerdas itu al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu ya menahan hawa nafsunya dan berusaha untuk memperbanyak mengumpulkan modal ya yang dia bawa untuk kehidupan setelah mati. Ya, pokoknya dalam segala hal dia pikirkan akhiratnya. Itu orang cerdas, kata Nabi Muhammad. Yang punya ilmu, yang punya harta, yang punya kekuatan, yang punya jabatan, mereka yang cerdas adalah menggunakan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka untuk apa? Untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan pundi-pundi amal akhirat. Punya jabatan, kebijakan dia tidak akan lakukan kecuali di situ ada nilai plus ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, dia tidak akan keluarkan hartanya kecuali hartanya tersebut bisa menjadi modal dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu orang cerdas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tidak pernah mikirin akhirat, ya, tidak pernah memikirkan pahala. Yang penting nafsunya puas, syahwatnya puas. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi selalu mengharap ya rahmat, mengharap ampunan, artinya berharap mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang cerdas insyaallah, sehingga tidaklah kita melakukan sesuatu, berkata, kemudian bergerak di dalam hidup kita kecuali tujuan kita adalah ridallah war rasul, ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alamin wallahu a'lam bissawab.